Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Novianti Monica dan rekan-rekan saya. Kami berempat akan mendampingi Bapak atau Ibu selama tur pada pagi hari ini. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu saya bahas dan saya sampaikan ya. Yang pertama, waktu. Mohon Bapak atau Ibu selalu memperhatikan waktu yang sudah kita sepakati ya, supaya agenda kita bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, barang berharga. Mohon barang-barang berharga seperti HP, dompet, dan kamera tolong selalu dibawa dan dijaga baik-baik ya. Yang ketiga, keselamatan. Selama di lokasi wisata, tolong tetap berjalan di area yang aman dan diikuti arahan dari kami berempat ya. Kalau sudah siap semua, mari kita berangkat menuju bus dan memulai petualangan seru kita hari ini yuk. Selamat pagi Bapak atau Ibu sekalian. Selamat datang di kota Khatulistiwa Pontianak. Perkenalkan, nama saya Novianti Monica. Saya sangat senang bisa menjadi teman perjalanan Bapak atau Ibu hari ini. Semoga perjalanan kita hari ini bakal seru dan penuh ilmu dan pastinya lancar jaya. Nah, untuk agenda kita pada pagi hari ini yang istimewa, yaitu kita akan mengunjungi dua tempat yang menjadi kebanggaan masyarakat Pontianak. Kita akan menuju ke ikon kota kita, yaitu Tugu Khatulistiwa. Setelah puas di sana, baru kita akan melanjutkan pertualangan ke sejarah Keraton Kadria. Sekarang kita sedang menuju ke Tugu Khatulistiwa. Tempat ini sangat spesial karena letaknya persis di garis lintang 0 derajat. Bayangkan deh, nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa merasakan sensasi unik berdiri tepat di tengah-tengah dunia, menginjak dua belah bumi sekaligus, utara dan selatan. Tugu ini pertama kali dibangun pada tahun 1928 oleh seorang ahli geografi asal Belanda loh. Awalnya bentuknya masih sederhana, tapi seiring waktu terus diperbaiki sampai menjadi megah seperti sekarang. Setiap tahun pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September terjadi fenomena langka bernama titik kulminasi matahari. Di saat itu posisi matahari tepat berada di atas kepala, sehingga bayangan benda di sekitar tugu ini akan hilang selama beberapa menit. Wah, sungguh keajaiban alam kan? Di sana juga ada museum kecil yang seru buat kita pelajari tentang fenomena alam dan astronomi. Setelah kita selesai menjelajahi di Tugu Khatulistiwa, perjalanan kita akan berlanjut menyusuri jejak sejarah menuju Keraton Kadria. Keraton ini dibangun pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang juga merupakan pendiri kota Pontianak. Usainya sudah lebih dari 250 tahun loh. Dulunya tempat ini adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pontianak yang sangat gagah. Arsitektur yang sangat cantik dan unik merupakan perpaduan harmonis antara gaya Melayu klasik, sentuhan Eropa, dan nuansa Tiongkok. Bangunan ini didominasi warna kuning yang melambangkan kekuasaan dan kemuliaan. Di dalamnya, Bapak atau Ibu bisa melihat langsung berbagai peninggalan bersejarah yang sangat berharga, seperti singgasana
sultan, pakaian adat kerajaan, meriam kuno, hingga koleksi foto kesultanan yang kita bisa rasakan secara langsung auranya, dan kearifan lokal yang masih terjaga sampai sekarang. Santai dan nikmati perjalanan ya Bapak Ibu. Nanti begitu sampai di lokasi, Bapak Ibu akan dipandu oleh local guide. Dan nanti setelah selesai, kita beranjak ke lokasi selanjutnya akan didampingi oleh teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat Keraton Gandaria, Kerajaan Pontianak. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Jami Kota Pontianak, yaitu masjid tertua di Kalimantan Barat. Nah, kita telah tiba di Masjid Jami Kota Pontianak. Masjid Jami Kota Pontianak adalah masjid tertua di Kalimantan Barat yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman sendiri pada tahun 1771. Masjid ini berdiri bersamaan dengan kota Pontianak, dibangun dari kayu ulin yang sangat kuat dan kokoh, serta model masjid ini seperti rumah panggung khas daerah sungai dengan atap yang bertingkat mirip gaya Masjid Nusantara. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam masjid. Oke Bapak Ibu sekalian, kita telah di dalam masjid. Masjid ini dapat menampung hingga 1.500 jemaah. Nah, kita telah melihat isi dalam masjid dan kita juga telah mengeksplor isi dalam masjid. Nah, selanjutnya kita akan makan siang di rumah makan Kempangan. Oke, Bapak Ibu silakan masuk ke dalam list dan harap segera memeriksa barang bawaannya agar tidak ada yang ketinggalan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita telah tiba di rumah makan Kempangan. Nah, di sini kita akan makan siang terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sekalian turun dari bus dengan hati-hati dan akan saya arahkan untuk makan siang. Terima kasih. Ibu sekalian, nah kita sudah sampai nih di Museum Kota Pontianak. Nah, di museum ini kita banyak sekali peninggalan dari nenek moyang kita dan juga beberapa suku lain. Salah satu peninggalan dari nenek moyang kita adalah batu dan juga fosil. Kalau dari suku adalah seperti rumah Melayu replikanya dan beberapa barang antik juga pakaian. Ada juga beberapa barang antik dari suku Tionghoa yang seperti naga, gedang, pakaian juga kain. Ada juga peninggalan dari sejarah lain seperti replika miniatur presiden kita pada masa lalu. Nah, selain itu juga ada namanya adalah seperti kain gitu yang dicetak menggunakan metode lama. Kalian dapat melihatnya dalam museum dan membaca penjelasannya lebih lanjut di situ. Selain itu juga kita memiliki beberapa gambar yang terdapat di museum. Nah, ayo kita masuk ke dalam museum dan lanjut turnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di tujuan kita, yaitu tempat pusat perbelanjaan Kota Pontianak atau pusat oleh-oleh. Nah, jadi di sini kita masih ada waktu 1 jam untuk berbelanja atau untuk mencicipi makanan yang ada di dalam toko tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah semuanya sudah berada di dalam bus? Kalau sudah, mohon untuk dicek barang bawaannya, HP, dompet, dan tas atau barang berharga lainnya sebelum kita menuju ke tempat selanjutnya. Baik semuanya, apakah semuanya udah aman? Kita akan berangkat ke Taman Alun-Alun Kapuas. Jadi apakah kalian udah tahu sebelumnya Taman Alun-Alun Kapuas itu seperti apa? Jadi taman itu merupakan destinasi wisata sungai dan rekreasi warga dengan pemandangan sungai Kapuas yang di pinggirnya, dan ada juga pepohonan rindang serta menjadi pusat kegiatan sosial di daerah sekitar situ dan ekonomi dan wisata alamnya.
Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di tujuan kita, yaitu Taman Alun-Alun Kapuas. Kita sebentar lagi akan turun dan mohon untuk dicek barang berharganya dan juga kalau perlu dibawa. Baik Bapak Ibu, kita bisa melihat di belakang kita atau di depan kalian atau ya yang berair ini adalah sungai, yang dimana sungai terpanjang di Indonesia yang panjangnya sekitar 1143 km dari Pegunungan Mulen sampai ke Selat Karimate. Dan sungai ini jadi awal berdirinya kota Pontianak oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadriyeh tahun 1771 di pertemuan Kapuas dan Landak. Jadi dari dulu Sungai Kapuas ini sudah menjadi jalur tempat perdagangan penting, menjadi tempat lalu lintas barang dari pedalaman ke luar negeri. Jadi di sepanjang Sungai Kapuas ini kita bisa melihat perpaduan budaya antara Melayu, Tionghoa, dan Dayak itu saling hidup berdampingan. Jadi ada juga legenda naga Kapuas sebagai simbol kearifan lokal untuk menjaga sungai. Baik Bapak Ibu, kita masih ada sedikit waktu untuk menikmati di tepi Sungai Kapuas ini dan bisa mengambil foto juga. Ibu sekalian, waktu kita telah berakhir. Mari kita memasuki bus. Kita akan ke KFC untuk makan malam. Setelah itu kita akan kembali ke hotel.